Halo, kembali lagi ke pembacaan pesan asmara di periode 16 Juli sampai 23 Juli ya teman-teman ya. Kita lanjut ke Libra ya. Libra yang single, hati-hati dengan godaan cinta palsu. Dengarkan intuisi sebelum percaya sepenuhnya. Ya, di sini untuk Libra dan beberapa bintang lainnya, Bunda sarankan sih untuk tidak langsung percaya ya. Bagus sih melakukan pertemanan dulu di beberapa waktu sehingga kita benar-benar tahu karakter dan apa yang dimaui oleh orang ini gitu ya. Dan di sini sih dengarkan intuisi sebelum percaya sepenuhnya. Memang hati itu tidak pernah bohong ya. Dari semua organ tubuh hanya hati yang bisa bicara. Ya, jadi jangan terlalu percaya dulu. Bagus untuk menjalani kayak pertemanan gitu ya, atau bagus sekali juga LDR ya. Kalau memang belum menikah, bagus LDR. Karena apa? Mengurangi segala sesuatu risiko itu. Tapi kalau Bunda sarankan juga kalau yang baru pertemuan lewat medsos itu juga jangan terlalu membuka hati atau buatlah suatu hal di mana hubungan kalian itu bisa berjalan walaupun tanpa berjumpa. Banyak sih yang awet ya kalau sudah menikah. Kalau pertemuannya lewat LDR, kenapa? Karena nggak ada momen pacaran di situ. Pacarannya setelah menikah itu bagus sih sebenarnya, cuman ya Bunda sarankan sih cari yang benar-benar serius, di mana mereka datang itu kalau di Islam ta'aruf, kalau di agama lain itu bisa langsung perkenalan dengan keluarga. Terus tidak terlalu lama dalam pertemuan itu untuk menjalin hubungan pernikahan. Langsung ke arah pernikahan maksudnya. Begitu ya teman-teman ya. Untuk Libra yang berpasangan, minggu yang baik untuk memperkuat komitmen dan saling mengingatkan tujuan bersama. Ya, kadang sih lupa ya. Untuk Libra yang berpasangan sih, bukan Libra aja, tapi beberapa pasangan itu kadang lupa karena sudah lama menikah. Mereka itu tak kayak tujuan rumah tangga ini apa sih ya, tujuan rumah tangga ini apa sih, terus untuk mengingatkan komitmen lagi ya, dimana kadang mereka itu sudah mempunyai tujuan masing-masing. Dimana tujuan rumah tangga yang Bunda tahu adalah membentuk kebijaksanaan bersama ya, membentuk ibadah bersama, gitu yang sering lupa. Membentuk keberhasilan bersama, itu yang kadang lupa. Soalnya terkadang karena merasa tugas suami itu adalah mencari rezeki, yaudah itu aja gitu. Kadang dalam satu rumah tangga karena tugas istri itu adalah berada di rumah dan melakukan pekerjaan rumah tangga, yaudah itu aja. Nah itu sebenarnya Bunda tidak membenarkan itu. Karena apa? Yaitu tadi, dalam satu pertemuan pasti akan ada perpisahan, entah dengan hal apapun itu, karena hal apapun itu. Jadi Bunda sarankan suami membantu istri, begitu sebaliknya istri membantu suami. Karena apa? Di saat memang semesta ini tidak mengizinkan lagi kebersamaan, kalian itu mempunyai satu hal untuk melanjutkan kehidupan gitu ya. Jadi nggak melulu bergantung pada suami, aku kan istri, ya udah aku istri aja gitu, nggak seperti itu. Cuman jangan sampai melupakan kodratnya. Contohnya suami yang harus memberikan support dan juga nafkah, begitu sebaliknya istri harus melayan suami walaupun sesibuk apa pekerjaannya. Begitu ya teman-teman ya. Kalau untuk Scorpio ya, Scorpio yang single, waktu menata kembali ekspektasi. Cinta tak selalu datang seperti di film. Iya memang benar. Scorpio, waktu menata kembali ekspektasi. Memang tidak semuanya indah ya. Dunia dan film itu skenarionya beda. Kalau di dunia nyata skenarionya takdir, kalau di film skenarionya itu dibuat oleh sutradara. Jadi itu adalah satu hal yang sangat berbeda. Yaitu tadi seperti yang Bunda pernah bilang, cinta dan benci itu datangnya bersamaan atau sama. Ya bukan bersamaan tapi sama, tanpa alasan. Cinta tanpa alasan dan juga benci itu juga tanpa alasan. Cuman terkadang yang Bunda rasakan ya, dari beberapa pasien Bunda,
itu keadaan ini itu sudah dijadikan gombalan ya. Kamu cinta aku karena apa? Nggak ada alasannya. Itu sebenarnya sih itu buaya. Karena segala sesuatu itu juga repot ya, ditanya salah, diungkapin salah, nggak ditanya salah, nggak diungkapin salah. Tapi yang pasti kebersamaan di saat suka dan duka itu ada satu hal yang membuat bisa digaris lurus, itu adalah tulus gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk Scorpio yang berpasangan, bukan, ya betul-betul. Untuk Scorpio yang berpasangan bisa terjadi sedikit ketegangan, tapi justru membuka ruangan untuk lebih saling memahami ya. Di sini untuk Scorpio yang berpasangan ya, memanglah tidak ada kehidupan yang baik-baik saja. Walaupun kamu belum menikah atau single, walaupun kamu sudah menikah dengan si A, si B, si C atau siapapun, itu pasti akan ada satu perihal yang dinamakan permasalahan. Jadi bisa terjadi sedikit ketegangan. Aku rasa sih nggak sedikit ya. Mungkin ada yang sudah bijaksana akan terjadi hal yang demikian. Tapi kalau masih ada pembelajaran hidup, ketegangan ini bisa jadi tuk gitu ya, meledak. Tapi justru membuka ruangan untuk saling memahami. Memang di sini sih untuk saling memahami memang itulah tujuan kenapa ada permasalahan. Jika kalian berdua menyelesaikan dengan bijaksana, maka yang didapat adalah satu hal yang baik gitu, kebaikan dan keharmonisan, juga keromantisan gitu ya teman-teman ya. Namanya juga dua kepribadian yang berbeda dijadikan satu gitu, jadinya ya pastilah konflik. Lanjut Sagittarius, single, petualangan cinta baru bisa saja dimulai dari hal yang tidak terduga. Seperti yang pernah Bunda bilang, cinta itu datang tanpa ada kode, langsung aja. Lewat pun kadang bisa langsung jatuh cinta, siapa ya gitu kan. Jadi seperti itu ya. Di momen-momen yang tidak terduga, mungkin contohnya beli aqua atau beli sayur ya kan, atau beli-beli di Indomaret atau apalah ya, gitulah teman-teman ya. Sagittarius, petualangan cinta baru bisa saja dimulai dari hal yang tak terduga gitu ya, tapi nggak perlu dicari juga karena namanya juga momen tidak terduga. Kalau kamu cari momennya yang kayak gimana, nanti jatuhnya nggak terduga lagi deh. Nggak spesial gitu ya. Lanjut Sagittarius yang berpasangan, kalian sedang kompak, wow. Tapi jangan abaikan perasaan masing-masing. Terus jaga komunikasi ya. Di sini sih kekompakan itu satu hal momen yang mungkin kurang ada, kurang ada dari setiap perjalanan percintaan seseorang ya. Kekompakan itu kadang sih ada pasangan yang malu di depan umum, atau kadang ada pasangan yang tidak suka dikompakin gitu ya. Memang juga sifat orang masing-masing ya, tapi nggak apa-apa, kalian harus bisa memahami itu bukan suatu hal yang membuat kalian itu membenci, kecuali ada perbedaan atau perubahan ya. Pertamanya mau terus nggak mau, itu baru tanya kenapa, ada yang nggak nyaman kan. Kalau memang itu bisa dikondisikan ya kondisikan, tapi kalau sudah nggak bisa dikondisikan ya kenapa, kan aku pasanganmu, bisa dijelaskan dengan baik-baik ya. Seperti itu Sagittarius. Itulah teman-teman pembacaan bintang-bintang untuk kali ini. Bunda akhiri. Bunda akan lanjutkan ke part keuangan ya, karena kemarin sudah Bunda bacakan juga Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bye-bye.